Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan studi naskah fikih munakahat. Pada pembahasan ini kita akan mencoba memahami pendapat para ulama yang dituangkan dalam karya Hidayatul Mustahik karangan Ibnu Rus terkait nadru ilal mar'atil hadro hitbah atau melihat wanita yang akan dilamar. Dalam karyanya Hidayatul Mustahik setidaknya ada 4 ulama yang dituangkan oleh Ibnu Rus yang akan coba saya ungkapkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendapat Malik, yang kedua pendapat selain Malik, yang ketiga pendapat Qaum, dan yang keempat dan terakhir adalah pendapatnya Abu Hanifah. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, fa'aja zalika Malik ilal wajahi wal kafaini faqat. Pada pendapat yang pertama ini dapat kita pahami bahwa Imam Malik berpendapat beliau membolehkan seseorang yang hendak mengkhitbah itu melihat kepada calon mempelainya pada bagian wajah dan kedua telapak tangan. Dalam naskah ini Ibnu Rus menegaskan bahwa Imam Malik membolehkan bagi seorang yang mengkhitbah untuk melihat wajah dan al-kaifin, melihat wajah dan telapak tangan. Sedangkan pendapat yang lain bahwa aja zalika ghairahu, pendapat yang lain, ila jami'in badani ada sau'atain. Pendapat yang kedua ini sedikit kontras dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Malik, di mana pada pendapat yang kedua ini atau sebagian ulama lainnya membolehkan melihat seluruh anggota tubuh kecuali kemaluan. Perbedaan kedua pendapat ini tentu sangat jauh dan agak sensitif apabila dibahas atau diberlakukan di Indonesia, yang budaya kita begitu sangat menghargai dan menghormati hak-hak privasi serta memiliki budaya malu yang sangat tinggi. Namun ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ini fakta seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Rus. Baik, selanjutnya pendapat yang ketiga dalam
penjelasan kali ini, mana azalika qaumu ala itlaqi. Kalau pendapat ulama yang ketiga ini jauh berbeda juga dengan pendapat yang kedua tadi. Karena pada pendapat yang ketiga ini mana'a, mencegah al-itlaqi, mencegah keseluruhan. Jadi ada sekelompok ulama juga yang mencegah, melarang melihat itu secara mutlak. Jadi bila yang kedua, pendapat yang kedua tadi, menikah itu terhadap lahirnya, maka harus dilihat secara keseluruhan, maka kelompok ulama yang ketiga ini lebih menekankan pernikahan itu pada aspek batinnya, sehingga tidak perlulah melihat keseluruhan atau melihat calon wanita atau calon mempelai yang akan dilamar, karena pernikahan itu adalah penyatuan batin. Selanjutnya pendapat yang keempat, yaitu Imam Abu Hanifah. Wa ajaza Abu Hanifah ilal qadamaini ma'al wajaha wal kafain. Berbeda dengan pendapat yang ketiga tadi, Imam Abu Hanifah itu membolehkan untuk melihat kedua kaki, wajah, dan kedua telapak tangan. Jadi pendapatnya Imam Abu Hanifah ini hampir mirip dengan pendapatnya Imam Malik. Hanya saja kalau Imam Malik hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan, kalau Imam Abu Hanifah itu membolehkan untuk melihat tiga hal: wajah, telapak tangan, ditambah dengan melihat bagian kaki. Tentu tujuan untuk melihat calon mempelai ini adalah dalam rangka membangun keakraban batin, di mana bisa saja kalau hanya melihat wajah dengan make up dan alat kosmetik saat ini, seseorang bisa terpedaya. Namun berbeda dengan ketika melihat bagian tangan dan kaki, maka ini akan sedikit menggambarkan kondisi secara batin maupun secara lahir wanita yang akan dinikahi. Wasababu fi ikhtilafihim, jadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh tidaknya melihat bagian tubuh dari wanita yang akan dikhitbah atau dilamar, annahu waradal amru bil nazar ilaihin mutlaqo, sehingga dari mempelajari naskah fikih munakahat ini kita dapat berkesimpulan bahwa untuk melihat wanita yang akan dilamar atau dihitbah itu kita melihat sekedarnya saja, sekedar untuk mengenal lebih baik. Saya kira inilah penjelasan terkait dengan studi naskah fikih munakahat pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf terhadap kekurangan dan kekhilafan saya secara pribadi. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.